Halo, selamat datang di channel saya, Aldi Okta. Dan di video kali ini ada sebuah paket yang kemarin dibeli lewat Tokopedia. Dan ini adalah salah satu gadget yang bisa ngebuat kita pakai emulator untuk game Nintendo Switch di HP kita. Jadi sebelumnya udah izin juga sama ibu negara untuk beli ini. Ya karena memang harganya nggak terlalu murah juga, jadi memang harus ada perizinan khusus untuk ngebelinya. Oke, jadi ini dibuka dulu. Kan kalau yang kita tahu Nintendo Switch itu harganya, kalau yang Lite ya itu harganya 2 jutaan. Kalau yang versi biasa itu harganya masih di atas 3 juta untuk yang versi pertama, dan untuk yang versi kedua tuh harganya di atas 4 juta. Nah, kalau ini harganya itu di Tokopedia sebenarnya ada beberapa versi sih. Ada yang Bluetooth, ada yang Type-C, ada yang versi pertama dan versi kedua. Nah, kebetulan ini yang versi kedua yang tahun 2021. Jadi memang ada beberapa perbaikan di tombol-tombolnya. Nih. Ini dia alatnya, GameSir X2 Type-C Mobile Gaming Controller. Jadi ini sebenarnya nggak harus untuk Nintendo Switch aja ya, tapi juga untuk main PUBG atau game-game lainnya itu bisa pakai ini. Bahkan ada yang bisa pakai ini untuk di Genshin Impact. Ya selagi kita megang controller di beberapa alat untuk main game gitu. Kayak di stick game gitu sih kayaknya. Nah, jadi untuk tampilan kotaknya ini seperti ini di bagian depan. Ini kotaknya juga agak pet-pet ya. Soalnya dibungkusnya cuma pakai bubble wrap, tapi nggak pakai kardus lagi di bagian luarnya. Dan ini tampilannya. Di bagian depan ada gambarnya untuk si controllernya. Terus di sini ada tulisan X2 Type-C Mobile Gaming Controller, dan di sini ada tulisan OTG. Di sini ada logonya sama ini namanya GameSir. Kayak logo ayam di sini. Lalu di bagian sini ada serial number, terus juga ada beberapa kalimat yang ngasih tahu kalau ini buatan yang aslinya. Terus di bagian belakang di sini ada beberapa penjelasan tentang controllernya. Ini katanya born for e-sport, Type-C interface, juga ada low power consumption, terus micro switch button 3 million strokes lifespan, jadi sampai 3 juta kali ditekan masih bagus gitu katanya. Ada soft rubber gaps, cozy hand feeling. Terus juga ada support Android phones with a max length of berapa mm ini? 173 mm atau sekitar 17,3 cm ya. Pokoknya banyak. Ini produk name-nya, terus dibikin di Guangzhou Chicken Run Network Technology. Bagian bawah sini ada tulisan lagi Pro Grip Sport Class Thumbstick, terus juga ada one click screenshot. Oke, langsung kita buka aja ya. Ini segelnya sebenarnya kayak udah pernah dibuka sih, tapi nggak tahu lah ya, soalnya agak ke dalam. Mungkin di sana sebelum dikirim dites dulu kali. Nah, kalau untuk yang versi 2021 kita langsung dapetin tasnya kayak gini. Kalau yang di versi sebelumnya, tahun sebelumnya itu nggak dapet. Jadi cuman langsung stick controllernya kayak gini aja. Ini sebenarnya kayak seukuran Nintendo Switch gitu ya, yang Lite. Di sini tulisan GameSir X2 dan ini dia barangnya. Ada dapat aksesorisnya di sini, terus dan di sini kita dapat controllernya. Ini apanya, coba buka. Oke. Nah, jadi ini dia bentuk aslinya kalau kita lihat. Dan memang tombol-tombolnya di sini ngikutin banget sama Nintendo Switch ya, atau Xbox gitu. Soalnya di sini ada A, B, sama X, Y.
Di sini ada huruf G, di sini juga ada S-nya. Nggak tahu itu controllernya untuk apa aja. Di sini untuk screenshotnya kalau nggak salah ya, tadi dia bilang. Terus di sini juga di padnya udah yang versi kayak gini. Kalau yang sebelumnya tuh dia nggak gabung jadi satu seperti ini, tapi yang bagian kanan aja, kiri aja, atas bawah. Dia beda-beda tombolnya, sama kayak gini sih kalau yang sebelumnya. Dan ini enak banget ini untuk yang kontrol di bagian atas sama biru sini, dia warnanya beda ya, merah sama biru. Mungkin bisa ditambahin thumb grip juga kalau kita mau. Terus di bagian atasnya juga ada L1, L2, R1 sama R2. Di bagian belakangnya kita dapetin logonya tadi yang si ayam jago ini, ada tulisan Gamesir. Dan untuk di sini ya, ini kayak kulit jeruk tapi bukan kulit jeruk gitu, agak bertekstur, dan ini karet. Jadi nggak terlalu empuk juga sih sebenarnya, tapi ya lumayan lah buat gripnya di bagian belakang. Nah di bagian tengahnya sini ini ada karetnya, mungkin untuk melindungi HP kita ya, juga biar nggak gampang tergores. Terus di sini juga ada karet-karetnya di sudut-sudutnya. Di bagian bawah di sini ada colokan USB Type-C, mungkin sambil main bisa sambil ngecas gitu ya. Tapi katanya ada beberapa tipe HP yang nggak cocok untuk sambil main sambil ngecas gitu. Dan di sini nggak ada buku petunjuknya. Ini cuman ada sih alatnya ini sama aksesorisnya ini. Mungkin di dalam sini ada kan? Oh, udah ada nih, dapat pelindungnya. Untuk di Joy-Con-nya tadi, ini udah ada dapat pelindungnya. Keren sih. Kenapa dapat? Ukurannya sih sama aja kayaknya. Dan di sini ada thank you for your purchase. Di sini dijelasin dia ngucapin terima kasih udah beli kontrol ini. Dan di sini ada beberapa tulisan yang ada bahasa Inggris, Mandarin, sama Jepang. Thank you for giving us opportunity. Thank you for giving us the opportunity to grow, develop. Pokoknya kayak ucapan terima kasih. Di sini juga ada scan barcode untuk kontak mereka. Ada Instagramnya, YouTube, Facebook, Twitter, email, sama juga ada untuk websitenya. Oke, jadi ini kayaknya ya untuk yang si buku panduan ya. Di sini dibilang dalam bahasa Inggris. Tentunya seperti kita lihat tadi. Dan cara masukinnya seperti ini. Ada barcode-nya juga, battery status, games that support gamepads. Terus juga instruction-nya ini udah bahasa Jepang, Korea apa Cina? Nah, ini Cina. Dan kita dapat stiker Gamesir. Bening sih stikernya ini. Oke, terus di sini kayak pick gitar, tapi kayaknya ini kayak apa sih namanya? Tanggal QC-nya ya. QC-nya tahun 2008. Seriusan. QC 08. Nggak tahu itu apa maksudnya. Kita balikin aja lagi ke kotaknya. Sebenarnya kalau beli controller kayak gini agak tricky juga sih. Kita harus pandai-pandai ngaturnya juga, nggak sembarangan bisa langsung plug and play. Jadi memang harus ada beberapa hal yang disetting juga. Kita coba pakai ini untuk di trackpadnya. Trackpad gimana? Tuh, jadi agak besar. Dan katanya ini bisa ngelindungin untuk biar nggak ngedrift atau lengket gitu ya maksudnya. Jadi dia kalau kita geser ini sampai mentok, dia bakalan ketahan juga sama pelindungnya ini. Dan katanya ini bisa ngangkat
sampai berapa derajat ya, 55 derajat. Jadi kita nggak harus panjangin baru masukin HP, tapi kita bisa masukin ini dulu ke tempat lubang cas HP-nya, baru kita panjangin kayak ini. Oke. Nah, di sini saya udah download untuk emulatornya yang support di controller ini. Namanya itu nih, XNS. Dan sebenarnya ini udah disetting juga, dan udah saya login juga, dan ini udah saya tambahin game Pokemon Sword. Dan kayaknya ini nggak bisa kalau pakai casing, harus dilepas dulu. Oke, jadi di sini kita pakai HP Poco F3, Poco F3 yang prosesornya udah 870 Snapdragon, dan kita coba. Nah, jadi di sini udah kedetek ya, ada GameSir X2, dan di sini kita coba. Udah login juga, ini udah bikin akun juga, enter the game. Izinkan XNS mengakses GameSir X2 Type-C. Oke. Jadi memang ada beberapa game yang udah support full untuk di sini. Ada juga yang beberapa game yang belum support. Jadi kayaknya nanti bakalan ada update terus, dan ini berfungsi dengan baik. Jadi nggak, wah keren. Jadi kita bisa main game Pokemon yang untuk Nintendo Switch di sini, di HP. Jadi sebenarnya ini nggak, kalau kita punya game ya nggak masalah sih. Cuman kalau kita pakai yang bajakan gitu ya, itu yang sebenarnya jadi masalah. Dan sebenarnya kalau emulator ini nggak bisa dituntut juga sama si pihak Nintendo, karena mereka juga punya lisensinya, dan ini sebenarnya bukan hal yang harus dipermasalahin sih. Sebenarnya yang dipermasalahin itu game yang bajakannya. Soalnya kalau Nintendo Switch juga sebenarnya dia kayak ngejual emulator untuk di suatu controller gitu ya. Dan kalau mereka ini develop sendiri emulatornya dan support untuk main game Nintendo Switch, jadi itu beda ya. Makanya kalau yang kayak gini ini nggak ada masalah, tapi yang jadi masalah itu orang-orang yang nge-crack gamenya biar bisa dimainin di emulator seperti ini. Kan kita bisa cari di Google ya, itu banyak banget situs-situs yang bisa kita akses untuk download game-game di Nintendo Switch seperti ini. Kita balik lagi, tadi kita salah pilih gender, aku pilihnya perempuan ya. Kita select ini, kita disuruh masukin nama, masukin Aldi. You can change language after starting your game. Yes. Registration complete. No saving. Sebenarnya saya udah pernah main juga ini di emulator untuk yang di PC itu pakai Yuzu. Dan itu juga baru sebentar karena main game di PC itu nggak bebas ya, nggak sempat main di mana-mana, jadi memang harus nge-stuck di depan PC aja terus. Tapi kalau udah pakai emulator di HP dan ada controller yang mirip banget sama Nintendo Switch-nya, itu udah keren banget sih. Jadi nggak perlu ngabisin duit sampai 2 juta ke atas untuk beli controllernya, apalagi gamenya itu kan nggak murah ya. Gamenya itu sekitar 500 ribuan kalau yang orinya, tapi ada juga yang jual versi cracknya, banyak banget juga yang jual. Jadi tinggal download aja untuk emulator dan si gamenya itu. Oke, jadi ini berfungsi dengan baik, dan untuk FPS-nya kita bisa lihat di sini
ini sampai 30 fps dan itu kayaknya udah aman sih. Kalau untuk di laptop malahan awal-awal si Yuzu itu cuma bisa sekitar 10 sampai 15 fps. Jadi kalau dibawa jalan itu bakalan patah-patah banget, dan untungnya sekarang udah ada update-nya juga untuk si Yuzu dan udah bisa dimainkan di sekitar 20-an fps. Tapi di XNS ini malah lebih baik lagi sampai 30 fps. Dan ada cheat-nya juga biar bisa sampai 60 fps, tapi ya itu kadang ngeganggu sih, kadang terlalu cepat, kadang terlalu lambat juga. Oke, kayaknya itu aja untuk video kali ini, dan nggak sebatas di sini aja, mungkin kita bakal nyoba game-game lain pakai Gamesir X2 Type-C ini. Mungkin kayak PUBG juga, terus si apa sih game yang berat itu, lupa ya, Genshin Impact. Nah, jadi bakalan banyak banget mungkin game-game yang bisa kita mainin di sini, dan mungkin saya bakalan update atau bikin video lagi bagaimana cara untuk settingannya nanti. Jadi terima kasih buat yang udah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.